Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan membahas studi kasus tugas proyek penelitian operasional 2, yaitu terkait teori antrian. Langsung saja masuk ke pengertian dari antrian. Antrian adalah situasi di mana sejumlah orang, kendaraan, ataupun entitas menunggu untuk dilayani atau mendapatkan layanan. Nah, antrian ini bisa kita lihat pada loket, pada kasir, atau tempat lain yang menyediakan layanan secara bergiliran. Nah, adapun studi terkait bagaimana sistem di antrian itu bekerja, itulah yang disebut dengan teori antrian. Teori antrian ini mencakup analisis terkait waktu tunggu, panjang antrian, dan juga efisiensi sistem pelayanan. Selanjutnya, kita membahas elemen pokok pada teori antrian. Nah, di sini bisa kita lihat struktur dasar dari suatu antrian, yaitu terdapat sumber masukan atau inputnya, kemudian terdapat sistem antriannya yang terdiri dari antriannya itu sendiri, dan juga fasilitas pelayanannya, dan keluar atau exit-nya input tadi. Yang pertama kita bahas sumber masukan atau input ini. Nah, input ini terdiri dari suatu populasi orang atau individu ataupun entitas yang datang pada sistem untuk dilayani. Nah, tentunya terdapat yang namanya pola kedatangan di sini. Pola kedatangan yaitu bagaimana individu tadi dari populasinya memasuki sistem. Jadi bagaimana pelanggan ataupun individu ataupun entitas tadi masuk ke sistem itu disebut dengan pola kedatangannya. Ada pelanggan yang datang secara acak, ada pelanggan yang datang secara teratur. Namun asumsi umum pada teori antrian ini, pola kedatangan itu berdistribusi Poisson. Selanjutnya ada yang namanya pola pelayanan. Pola pelayanan ini menggambarkan bagaimana proses pelayanan dilakukan. Hal ini mencakup waktu yang dibutuhkan untuk melayani setiap pelanggan, yang biasanya terjadi secara acak ataupun mengikuti suatu distribusi probabilitas tertentu seperti distribusi eksponensial. Selanjutnya ada kapasitas sistem. Kapasitas sistem ini menunjukkan jumlah maksimum pelanggan yang bisa ditampung di dalam antrian. Karena ada beberapa sistem antrian yang memiliki kapasitas terbatas, sementara ada juga kapasitas sistem yang dapat menampung pelanggan dalam jumlah tak terbatas. Kemudian ada yang namanya jumlah channel pelayanan. Jumlah channel pelayanan ini menyatakan berapa banyak jalur ataupun channel yang tersedia untuk melayani pelanggan secara bersamaan. Karena dalam sebuah sistem ada yang namanya sistem pelayanan tunggal atau single channel, ada juga sistem pelayanan ganda atau multi channel. Kemudian ada yang namanya tingkat pelayanan. Tingkat pelayanan ini mengukur kecepatan atau efisiensi dalam melayani pelanggan. Semakin tinggi tingkat pelayanannya, maka semakin cepat pelanggan dilayani. Kemudian ada yang namanya disiplin pelayanan atau disiplin antrian. Disiplin pelayanan atau antrian ini menggambarkan aturan atau urutan bagaimana pelanggan itu dilayani. Ada beberapa jenis dari disiplin antrian. Yang pertama ada first come first serve atau FCFS. First come first serve ini artinya yang pertama kali datang ke dalam antrean itu yang pertama kali dilayani. Kemudian ada last come first serve atau LCFS, itu yang terakhir datang, itu yang pertama kali dilayani. Kemudian ada yang namanya shortest operating time. Shortest operating time atau SOT ini yaitu waktu operasi yang pendek itu yang dilayani duluan, dan kebalikannya ada longest operating time atau LOT, di mana waktu operasi yang paling panjang itu yang dilayani duluan. Kemudian ada yang namanya service in random order atau SIRO, di mana pelayanan itu dilakukan dalam urutan acak, dan juga ada yang namanya emergency first atau biasa dikenal dengan critical condition first atau CCF. Nah, di mana kondisi yang kritis itu yang akan dilayani duluan. Namun pada umumnya antrian menganut disiplin yang first come first serve atau FCFS. Selanjutnya terdapat beberapa struktur antrian. Yang pertama ada yang namanya single channel, single phase, seperti ditunjukkan pada gambar ini, di mana M merupakan antrian dan S merupakan fasilitas pelayanannya.
Jadi hanya terdapat satu channel dan satu fase di sini. Kemudian yang kedua, ada yang namanya single channel multi-phase in series. Nah, seperti ditunjukkan pada gambar ini, di mana terdapat single channel dan beberapa fase. Contohnya di sini itu pada pencucian mobil atau pada proses pengecatan mobil dan sebagainya. Kemudian ada yang namanya single channel multi-phase in parallel. Single channel multi-phase in parallel ditunjukkan pada gambar ini. Contohnya itu pada pembelian tiket yang dilayani oleh lebih dari satu loket. Kemudian contoh lain itu pada pelayanan potong rambut oleh beberapa tukang potong. Kemudian yang terakhir itu ada multi-channel, multi-phase in parallel, seperti ditunjukkan oleh gambar terakhir ini. Di mana contohnya itu seperti pada pelayanan pasien di rumah sakit. Mulai dari proses pendaftarannya, kemudian didiagnosis, kemudian penyembuhan, sampai ke pembayaran dan proses-proses lainnya. Selanjutnya ada pure birth model dan pure death model. Pure birth model itu menggambarkan situasi di mana entitas hanya bertambah tanpa adanya entitas yang meninggalkan sistem. Model dari pure birth model itu seperti dirumuskan pada persamaan ini, dengan lambda adalah rata-rata kedatangan persatuan waktunya. Sedangkan pure death model itu menggambarkan situasi di mana entitas hanya berkurang atau death tanpa ada penambahan entitas baru. Nah, model dari pure death model itu seperti pada persamaan ini. Selanjutnya yaitu notasi kendal. Notasi kendal ini merupakan sebuah sistem notasi yang digunakan dalam teori antrian untuk menggambarkan karakteristik sistem antrian dengan singkat. Bentuk persamaannya yaitu A garing B garing C, D garing E garing F, di mana A itu merupakan distribusi waktu antar kedatangannya, B itu merupakan distribusi waktu pelayanannya, C merupakan jumlah servernya, apakah memiliki satu server atau lebih dari satu server, kemudian D disiplin antrian. Apakah antriannya memiliki disiplin first come first serve atau last come first serve dan lain sebagainya. Kemudian apakah yang E merupakan kapasitas maksimum antrian, apakah antriannya memiliki infinite kapasitas atau finite, dan juga yang terakhir adalah jumlah surge, apakah dia terbatas atau tak terbatas. Selanjutnya, ukuran kinerja pada sistem antrian. Nah, jadi pada sistem antrian kita mengukur beberapa ukuran kinerja. Yang pertama yaitu faktor utilitas dari sistem antrian tersebut. Kemudian ada waktu rata-rata yang dihabiskan oleh pelanggan dalam baris antrian yang biasanya disimbolkan dengan WQ. Kemudian ada WS yaitu waktu rata-rata yang dihabiskan oleh pelanggan dalam sistem antrian. Kemudian ada LS, jumlah pelanggan rata-rata di dalam sistem antrian. Ada LQ yaitu panjang antrian rata-rata. Kemudian ada P0 yaitu probabilitas fasilitas pelayanan atau server menganggur, dan PN yaitu probabilitas sejumlah pelanggan berada di dalam sistem. Selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan studi kasus. Untuk studi kasus pertama, McDonald's memiliki drive-thru dengan 2 kasir atau server yang melayani pelanggan. Rata-rata kedatangan pelanggan di drive-thru adalah 10 pelanggan per jam. Rata-rata waktu yang dibutuhkan oleh seorang kasir untuk melayani satu pelanggan adalah 5 menit. Antrean di drive-thru tidak terbatas dan menggunakan aturan first come first serve. Hitunglah yang A, faktor utilitas, B, probabilitas kasir menganggur, C, rata-rata pelanggan dalam sistem antrian, D, rata-rata pelanggan dalam antrian, E, rata-rata waktu menunggu dalam sistem antrean, F, rata-rata waktu menunggu dalam antrean. Diketahui, seperti yang kita tahu, tadi itu McDonald ini memiliki dua kasir, sehingga dapat diketahui S atau banyak servernya adalah 2. Lalu selanjutnya, untuk lambda itu adalah 10 pelanggan per jam, di mana seperti diketahui pada soal, rata-rata kedatangan pelanggan itu 10 pelanggan per jam. Selanjutnya, new atau waktu pelayanan, seperti diketahui di soal, untuk melayani satu pelanggan itu dibutuhkan waktu selama 5 menit. Lalu kita samakan satuannya dengan lambda tadi, sehingga didapatkan 5 menit untuk satu pelanggan menjadi 12 pelanggan dalam 1 jam. Selanjutnya untuk notasi kendalnya yaitu M garing 2 FCFS garing kahingga garing kahingga, di mana M pertama ini melambangkan distribusi kedatangannya itu distribusi kosong, lalu M yang kedua melambangkan distribusi waktu pelayanan yaitu distribusi eksponensial, 2 ini melambangkan jumlah servernya yaitu ada 2 kasir,
FCFS ini merupakan disiplin antriannya, yaitu first come first serve. Lalu Tahingga ini merupakan kapasitas sistem, dan Tahingga yang terakhir melambangkan jumlah search atau sumbernya. Selanjutnya langsung saja kita uh, masuk ke pembahasan, di mana untuk pertanyaan pertama yang ditanya itu adalah faktor utilitas, di mana faktor utilitas ini merupakan tingkat kesibukan dari kasirnya. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus, yaitu lambda dibagi S dikali mu. Di mana tadi seperti diketahui lambdanya ada 10, S-nya banyak server ada 2, lalu mu-nya 12, sehingga didapatkan faktor utilitasnya bernilai 0,4167. Uh, Hal ini berarti bahwa 41,67% waktu dari kasir dihabiskan untuk melayani pelanggan. Dapat diketahui bahwa berdasarkan angka tersebut, berarti kasirnya tidak mengalami kesibukan secara terus-menerus. Selanjutnya, probabilitas kasir menganggur langsung saja dimasukkan ke rumus karena tadi kita banyak servernya itu lebih dari satu, sehingga untuk mencari probabilitas kasir menganggur menggunakan rumus berikut didapatkan nilai 0,214. Selanjutnya, rata-rata pelanggan dalam sistem antrean. Di mana harus diketahui bahwa rata-rata pelanggan di dalam sistem dan di dalam antrean itu berbeda. Sedangkan yang sistem ini berarti bahwa pelanggan yang sedang menunggu untuk dilayani dan pelanggan yang sedang dilayani. Sedangkan apabila antrean saja itu merupakan pelanggan yang sedang mengantri, tidak termasuk pelanggan yang sedang dilayani. Untuk rumus rata-rata pelanggan dalam sistem antrean itu dapat dilihat sebagai berikut, sehingga didapatkan rata-rata pelanggan itu 0,868. Selanjutnya, rata-rata pelanggan dalam antrean atau LQ digunakan rumus berikut, sehingga didapatkan rata-rata pelanggan dalam antrean itu 0,035. Lalu rata-rata waktu menunggu dalam sistem antrean, di mana itu bisa disebut dengan W dengan rumus L dibagi lambda, di mana L ini merupakan rata-rata pelanggan dalam sistem antrean yang sudah dicari tadi, dinilai 0,868 dibagi 10, sehingga didapatkan rata-rata waktu menunggu dalam sistem antrean itu sebesar 0,0868 jam. Selanjutnya, rata-rata waktu menunggu dalam antrean atau WQ dengan rumus LQ dibagi lambda, di mana tadi LQ sudah kita dapatkan bernilai 0,035, sehingga didapatkan rata-rata waktu menunggu dalam antrean itu sebesar 0,0035 jam. Selanjutnya, studi kasus 2. Perusahaan A adalah sebuah perusahaan jasa yang menyediakan layanan pelanggan melalui pusat layanan telepon. Di pusat layanan ini terdapat satu server atau operator yang melayani satu antrean pelanggan. Diberikan laju kedatangan rata-rata pelanggan atau lambda sebesar 5 pelanggan per jam, lalu laju pelayanan rata-rata oleh server sebesar 8 pelanggan per jam. Hitunglah rata-rata waktu menunggu dalam antrean, yang B rata-rata waktu menunggu dalam sistem antrean, yang C faktor utilitas, D probabilitas kasir menganggur, E rata-rata pelanggan dalam antrean, F rata-rata pelanggan dalam sistem antrean. Nah, seperti yang diketahui di soal, bahwa layanan telepon itu hanya memiliki satu layanan operator yang melayani satu orang pelanggan, sehingga dapat kita ketahui bahwa jumlah servernya berjumlah satu. Lalu lambdanya ada 5 pelanggan per jam dan mu-nya 8 pelanggan per jam. Dengan notasi kendalnya N garing 1 FCFS garing Tahingga garing Tahingga. Selanjutnya kita cari faktor utilitas atau tingkat kesibukan dari eh, layanan operatornya. Karena kita hanya memiliki satu server, sehingga rumus yang digunakan berbeda dari rumus yang pada studi kasus 1 tadi. Untuk rumus pada server 1 itu lambda dibagi mu, yaitu 5 dibagi 8, sehingga didapatkan faktor utilitasnya 0,625. Hal ini berarti bahwa 62,5% waktu dari operator itu digunakan untuk melayani pelanggan, di mana dapat diketahui bahwa eh, kasir atau operator dari layanan telepon ini lumayan sibuk untuk melayani pelanggan. Selanjutnya, probabilitas kasir menganggur itu rumusnya 1 dikurang faktor utilitas, di mana didapatkan nilai 1 dikurang 0,625, sehingga probabilitas kasir menganggur itu 0,375. Selanjutnya, rata-rata pelanggan dalam sistem antrean bisa dilambangkan dengan L dengan rumus lambda dibagi mu dikurang lambda, sehingga didapatkan nilai rata-rata pelanggan dalam sistem antrean itu 1,67.
Stepnya rata-rata pelanggan dalam antrean atau LQ, di mana dicari menggunakan rumus berikut didapatkan nilai 1,04. Selanjutnya, rata-rata waktu menunggu dalam sistem antrian atau W digunakan rumus 1 dibagi mu dikurang lambda didapatkan nilai 1/3 jam. Selanjutnya itu rata-rata waktu menunggu dalam antrean atau WQ didapatkan nilai sebesar 5/24 jam. Perlu diingat kembali bahwa rata-rata pelanggan dalam sistem antrean dan dalam antrean itu berbeda. Apabila dalam sistem antrean berarti itu pelanggan yang dihitung adalah pelanggan yang sedang mengantri dan pelanggan yang sedang dilayani. Sedangkan dalam antrean hanya pelanggan yang sedang mengantri. Baiklah, sekian pembahasan studi kasus untuk tutorial penelitian operasional 2 mengenai teori antrian. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.